Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Caca Takya akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu jangan beranjak dari tempat Anda karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Kabar duka kembali menghampiri dunia hiburan. Salah satu musisi jazz kondang tanah air Ireng Maulana meninggal dunia dini hari kemarin. Pasca manggung di salah satu pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Selatan. Benarkah almarhum sakit jantung dan meninggal dunia pada saat perjalanan menuju rumah sakit? Lantas bagaimanakah kabut duka yang menyelimuti hati sang istri tercinta serta anak-anak yang ditinggalkannya? Sementara itu bagaimanakah kondisi terkini mantan Presiden B.J. Habibie pasca dirawat beberapa hari di rumah sakit? Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Kabar duka kembali menghampiri dunia hiburan atas berpulangnya Ireng Maulana, salah satu musisi ternama di Indonesia. Almarhum Ireng tutup usia tepat pada pukul 00.45 waktu Indonesia Barat, Minggu dini hari kemarin, saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Sebelumnya, almarhum Ireng yang sedang show di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta Selatan, tiba-tiba mengeluh karena sesak nafas. Namun pada saat dilarikan ke rumah sakit, nyawa sang musisi tak bisa lagi tertolong. Diduga beliau meninggal dunia karena sakit jantung yang sudah dideritanya sejak tahun 2006 silam. Maka inilah selimut duka yang tampak di rumah duka Rumah Sakit Darmais, Jakarta Barat, mulai dari keluarga, kerabat, hingga sahabat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah sang musisi. Lagi main di PIM, Pondok Indah. Dan kebetulan jam 10 mesti lari lagi ke FX main. Tapi belum nggak sempat ke sana, ya dia sudah sesak napas gitu bilangnya. Di dalam perjalanan dia udah nggak ada gitu, karena udah berbusa mulutnya. Tadi cerita dari rekan-rekan musisi, dari teman-teman Bapak adalah dia mengeluh pada saat lagi sedang mau show gitu, dia mengeluh sesak napas, jadi atau ditanyakan Mas Ireng mau dibawa ke rumah sakit atau mau dibawa gimana, dia bilang iya dibawa, tapi sampai di harapan kita sudah tidak ada. Memang udah ada berapa hari ini saya dengar dia kayak sesak napas ya, tapi gimana ya, orangnya agak keras kepala, disuruh periksa dokter nggak mau gitu. Kan waktu 2006 dia pernah kan masuk ICU juga karena jantungnya gitu. Kepergian almarhum Ireng yang begitu tiba-tiba memang membuat terkejut semua anggota keluarga, kerabat, dan sahabat. Apalagi sebelum berangkat show, almarhum yang sudah berusia 72 tahun itu tak memperlihatkan adanya tanda-tanda sedang sakit ataupun sejumlah firasat kepada sang istri. Inilah yang membuat Ibu Maria, istri almarhum Ireng, terlihat begitu terpukul atas kepergian suami yang sangat dicintainya. Kebetulan nggak bersama dia kemarin, nggak ikut. Biasanya ikut, tapi kemarin saya nggak ikut. Dah, kemarin masih bilang dah, saya jalan, saya pergi ya, gitu kan sore jam 5. Ya dah, gitu. Nggak mau ikut, nggak? Saya bilang nggak ada apa-apa. Ya agak kaget juga ya kita ya dari anak-anaknya ya, karena kabarnya kan masih simpang siur tadi malam ya sebenarnya. Gitu. Pada waktu kita hadir di harapan kita juga rumah sakit, karena kan dibawa di rumah sakit harapan kita dulu. Saya juga belum yakin bahwa Bapak itu sudah meninggal. Tapi ya kita udah sampai di sana ternyata Bapak sudah meninggal. Semasa hidupnya, almarhum Ireng Maulana adalah musisi yang sangat disegani di kalangan musisi. Tidak hanya karena karya yang ditinggalkan, tapi juga pembawaannya yang humble, termasuk kepada para musisi junior.
Sementara di mata keluarga, sosok pria 72 tahun ini merupakan suami yang penuh dengan perhatian kepada sang istri, serta ayah yang hebat untuk anak-anaknya. Jenazah almarhum sendiri akan dimakamkan siang nanti di TPU Kampung Kandang Jagakarsa, Jakarta Selatan, di samping pusara sang kakak keyboard Maulana yang juga adalah seorang musisi terkenal. Selamat jalan Ireng Maulana, semoga jiwamu dipeluk oleh Bapak di surga dalam kebahagiaan yang kekal. Perhatian, saking perhatiannya biar capek juga, mau nemenin, mau nganterin kemana aja, di ujung-ujung mana juga dia mau. Kehilangan sahabat sih saya. Ya, jelas dia udah seperti ya bapak saya tapi sahabat juga gitu. Maksudnya teman saya bicara dan segala macam. Saya sangat kehilangan sih. Pertama kali saya hijrah ke Jakarta itu saya ditolong sama beliau sama keyboard. Pertama kali saya manggung di Jakarta itu saya diajak beliau sama almarhum sama keyboard almarhum juga. Jadi saya nggak mungkin lupa itu pertama kali. Jadi jasa beliau itu kesuksesan saya juga termasuk jasa beliau juga. Untuk Om Ireng selamat jalan, semoga damai di surga. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga sabar, ikhlas karena apa yang sudah Tuhan buat selalu baik adanya. Selamat jalan Om Ireng. Meninggalkan duka atas kepergian musisi senior Ireng Maulana. Inilah kondisi terkini dari mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie yang sudah dirawat selama beberapa hari di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Jika sebelumnya beliau tak diizinkan dokter untuk dikunjungi, tampak para sahabat terdekat pun sudah bisa membesuknya. Dari beberapa foto yang beredar di dunia maya, tampak pula Pak Habibie sudah bisa makan banyak dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Lantas benarkah hari ini Pak Habibie akan diizinkan untuk pulang ke rumah? Makanan dari rumah sakit, ditambah tadi kita beli tahu sedikit, jadi oke aman-aman aja. Belum tahu, kan ini kan baru tadi pagi baru diperiksa lagi dan akan ada pemeriksaan lagi. Jadi itu juga nanti hasilnya mau dirapatin lagi oleh dokter. Kita belum tahu sih, yang saya baru dapat kabar masih lagi tunggu berita dari dokter, tapi masih panasnya juga oke. Kita doakan aja. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Was-Was akan kembali hadir dengan kisah sidang cerai Cathy Sharon yang siap digelar siang nanti untuk ke-9 kalinya. Dan juga proses perceraian Dewi Rezer Marcelino Lefran yang telah didaftarkan ke pengadilan. Simak liputannya hanya di Was-Was sesaat lagi. Film adalah produk bernilai ekonomi dan budaya. Dengan didukung berbagai faktor, maka sebuah film akan disaksikan oleh banyak penonton sehingga mencapai angka box office. Lewat film itu, penonton akan mengapresiasi nilai yang disampaikan sang kreator dan menjadi nilai massal sebagai potret budaya pada zamannya. Saksikan Indonesian Box Office Movie Award hanya di SCTV.